Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ningrum Pratiwi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dari SMK Negeri 2 Gudean, dengan pengajar praktik Ibu Dwi Indah Kurniasi Wintolosari dan fasilitator Ibu Dewi Rosiani. Saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 1.1, refleksi dan pengalaman baru dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Refleksi pemikiran atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro pernah menyampaikan, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Peran guru adalah menuntun kodrat murid dalam pendidikan, baik di kelas maupun di sekolah, agar selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, guru harus memberi contoh, memberi semangat, dan memberi dorongan agar murid kelak dapat mandiri, mampu berkarya, dan bertanggung jawab. Murid hendaknya menjadi manusia merdeka, di mana manusia yang hidupnya, lahir atau batin, tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain atau merdeka batin, dan menjadi manusia mandiri atau merdeka lahir. Dengan kekuatan diri atau kodrat diri, murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tertib tanpa diperintah oleh pihak lain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Dari permainan akan tumbuh penanaman budi pekerti baik cipta, rasa, karsa, dan raga. Pendidikan harus berpihak dan berpusat kepada anak. Guru harus mendekati anak, fokus pada yang menjadi kebutuhan pendidikan anak, mewadahi minat dan bakat anak, dan memberi ruang kepada anak. Guru berupaya untuk memerdekakan dan memandirikan anak. Filosofi KHD yang lain adalah anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Guru menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Kebudayaan dan pendidikan adalah satu kesatuan yang utuh. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Dengan budi pekerti akan tercipta keseimbangan atau keselarasan hidup antara budi yaitu cipta, rasa, karsa atau karya, dan pekerti atau tenaga. Refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang diperoleh, perubahan yang dialami yang akan dipraktekkan di kelas atau di sekolah. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher center. Yang kedua, guru merasa berhasil apabila murid mendapat nilai di atas ketuntasan minimal. Yang ketiga, guru fokus pada capaian kurikulum tanpa memperhatikan bakat dan minat murid. Yang keempat, pengetahuan dan keterampilan anak adalah fokus utama, kadang mengesampingkan penanaman budi pekerti. Yang kelima, murid dianggap baik apabila duduk manis dan menyelesaikan ketugasannya. Perubahan pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama, guru sebagai penuntun. Guru berperan menuntun anak sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan semboyan KHD Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tuturi Handayani, yaitu guru memberikan contoh dan teladan bagi murid,
memberikan semangat dan dorongan agar murid mampu mandiri dalam berkarya. Yang kedua, kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan selalu berubah sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Pendidikan menyesuaikan kodrat anak sebagai individu dan sebagai masyarakat. Pendidikan harus menyesuaikan kehidupan nyata anak dan menyesuaikan perkembangan teknologi. Yang ketiga, penanaman budi pekerti. Budi adalah pikiran, perasaan, kehendak, atau kemauan. Pekerti adalah tenaga. Harus ada keseimbangan atau keselarasan hidup yang ditanamkan guru pada diri anak. Yang keempat, pendidikan yang berpihak kepada anak. Pendidikan yang berhamba kepada anak menekankan bahwa anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan, minat, bakat, dan potensi yang dimiliki anak, sehingga diharapkan dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Apa yang dapat diterapkan di kelas agar dapat mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama, metode pembelajaran yang digunakan lebih bervariasi, sehingga membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada anak dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki anak. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi anak, sehingga membuat anak menjadi aktif dan kreatif. Yang keempat, menerapkan sistem pembelajaran sesuai semboyan KHD, yaitu memberi contoh dan keteladanan, memberikan semangat dan dorongan bagi murid. Yang kelima, menumbuhkan penanaman budi pekerti pada anak untuk membentuk karakter baik dengan pembiasaan budaya positif di sekolah, seperti 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kesimpulan dan refleksi. Kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun kekuatan kodrat anak. Yang kedua, pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Yang ketiga, pendidikan sejatinya berhamba atau berpihak kepada anak. Yang keempat, pendidikan harus memerdekakan anak dan memanusiakan anak. Yang kelima, anak adalah tabula rasa, bukan kertas kosong. Tugas guru adalah menebalkan coretan yang sudah ada sesuai dengan kodrat anak. Yang keenam, penanaman pendidikan budi pekerti pada anak sedari dini. Demikian koneksi antar materi modul 1.1 tentang refleksi dan pengalaman baru dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.